Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Faris Hermawan. Pada video kali ini saya melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang terakhir itu adalah kenaikan titik gigi. Nah, sekarang kita membahas tentang penurunan titik beku. Nah, prinsipnya seperti apa? Jadi ketika kalian menambahkan suatu zat dalam air, misal bisa gula, bisa garam, nah itu akan terjadi perubahan titik beku terhadap larutan tersebut. Nah, bagaimana nanti untuk menghitungnya? Oke, langsung kita bahas saja ya. Itu penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF ya. Nah, dalam penurunan titik beku ini nanti juga dibagi dua. Yang pertama itu ada, yang kita bahas dulu adalah penurunan titik beku atau delta TF larutan non elektrolit ya. Larutan non elektrolit ya. Jadi untuk larutan non elektrolit jenisnya apa aja? Bisa glukosa, bisa urea. Nah, ini adalah contoh-contoh adalah larutan non elektrolit. Yang mana rumusnya adalah delta TF sama dengan molalitas, yaitu M kecil ya, molalitas kali KF. Ya, KF itu adalah tetapan titik beku. Yang mana molalitas ini rumusnya apa? Massa, ya, massanya dalam gram per mr kali 1000 per berat pelarut. Berat pelarutnya juga dalam gram ya. Berarti tinggal dikali KF. Nah, itu adalah rumus dari molalitasnya. Oke, nah untuk keterangannya, KF itu adalah tetapan titik beku ya. Titik beku yang mana nilainya adalah, atau satuannya adalah derajat Celcius per molalitas. Tuh. P-nya adalah berat pelarut ya. Berat pelarut. Ini adalah masih rumus penurunan ya. Jadi ini masih rumus penurunan. Jadi berapa yang turun ketika kamu menambahkan suatu zat dalam air. Titik beku air kita ketahui adalah 0 derajat Celcius. Ketika kamu tambahin gula, kamu tambahin garam, nah itu titik bekunya tuh turun berapa derajat Celcius. Nah itu kita cari melalui delta TF. Nah, gimana caranya untuk mengetahui titik beku dari larutan itu sendiri? Yang mana rumusnya adalah delta TF sama dengan titik beku pelarut, titik beku pelarut atau disimbolkan TF0 ya. TF0 dikurangi titik beku larutan. So ini titik beku larutan ya. Atau disimbolkan dengan TF. Sehingga TF-nya bisa cari ya, berarti TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Nah, tergantung nih titik beku pelarutnya apa. Kalau pelarutnya air, TF0-nya adalah air, berarti ya nilainya adalah 0 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi tergantung pelarutnya ya. Tergantung pelarutnya. Ini misal air. Jadi bisa berbeda-beda. Oke, contoh ya, contoh. Jadi ini tadi rumusnya dari awal, yaitu delta TF. Dari delta TF kita bisa menghitung TF ya, atau disebutnya titik beku larutan. Jadi TF itu adalah titik beku larutan. Tanya berapa itu. Oke, kita ke contoh soal. Contoh sebanyak 2,4 gram urea. Nah, ini rumus molekulnya. CO NH2 2 kali dilarutkan dalam dalam 500 ml air ya. 100 ml air. Tentukan titik beku larutan tersebut. Tentukan titik beku larutan tersebut. Jadi nanti titik bekunya berapa gitu.
KF-nya diketahui nilainya adalah 1,86 derajat Celcius per molalitas. Kemudian MR urea itu adalah 60 ya, 60 gram per mol. 60 gram per mol. Oke, diketahui. Massa urea ya, massa ureanya adalah 2,4 gram ya, 2,4 gram. Sementara MR-nya adalah 60 gram per mol. 60 gram per mol. Volume air, jadi volume air itu adalah 500 ml ya. 500 ml misalnya. Nah, ini karena tadi berat pelarut ya, jadi bisa diubah menjadi P ya. Diubah menjadi P atau berat pelarut, yaitu satuannya dalam gram. Gimana caranya? Yaitu mengkalikan volume air yang mana 500 ml dikali massa jenis air, yaitu 1 gram per mililiter. Bisa disurat, jadi dapatnya adalah 500 gram. Itu adalah berat pelarutnya. Ini adalah massa jenis airnya. Nah, udah nih ketemu yaitu sudah KF-nya tadi udah diketahui ya. KF-nya sama dengan 1,86 per mol. Nah, ini kita bisa copy dulu biar kita tahu diketahuinya. Ke halaman selanjutnya. Oke, copy. Kita pastekan di sini. Oke, ini ya tadi. Massa ureanya ada, MR-nya ada, P-nya ada. Nah, ditanyanya adalah berapa TF larutan glukosa ya. Berapa TF larutan glukosa. Nah, TF tadi bisa dicari dari delta TF. Maka dari itu kita harus mencari delta TF dulu, yang mana rumus delta TF sama dengan untuk non elektrolit ya, karena urea itu adalah larutan non elektrolit. Larutan non elektrolit. Sehingga delta TF sama dengan molalitas kali KF ya. Terus molalitas diturunkan lagi yaitu massa ya, massa satuannya dalam gram. Ini langsung gram per mr kali 1000 per P berat pelarut kali KF-nya. Oke. Nah, massanya berapa? Oh, massanya 2,4 gram. MR-nya berapa? MR-nya 60 gram per mol. Ya kan, 60 gram per mol. Kemudian 1000 per berat airnya berapa? 500. Kemudian kali, ini gram ya, kali 1,86 per molalitas. Nah, ini kan dapat 2 nih. Dapat 2 ya. Nah, ini bisa kita hitung berarti 2,4 bagi 60. 2,4 bagi 60 itu kan 0,04 ya. Berarti ini jadinya 0,04 kali 2 kali 1,86. Dapat 0,04 kali 2 kali 1,86. 0,04 kali 2 1,86 sama dengan 0,1488 ya. 0,1488 derajat Celcius ya satuannya. Ini masih delta TF, atau delta TF itu apa? Delta ada ini ya, selisih, yaitu ini adalah penurunan titik beku, freezing point-nya F. Nah, TF-nya gimana? Yaitu TF-nya di sini ya. TF sama dengan, nah tadi kan TF0 ya rumusnya, TF0 dikurangi delta TF. TF0 karena yang dipakai air berarti 0 derajat Celcius dikurangi ini 0,1488 derajat Celcius sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan adalah minus 0,1488 derajat Celcius. Jadi ini adalah TF dari larutan urea 2,4 gram yang dilarutkan dalam 500 ml. Jadi dia ada sedikit turunnya. Sedikit turun titik bekunya. Yang awalnya 0 derajat Celcius menjadi minus 1. Jadi minus 0,148 ya. Jadi di suhu minus 0,148
itu larutan urea itu baru akan membeku ya. Itu kan titik di mana larutan itu membeku. Itu adalah contoh untuk titik beku larutan non elektrolit. Jadi sama ya bedanya dengan bab sebelumnya, ketika dia non elektrolit tidak pakai nilai I. Oke, sekarang kita ke penurunan titik beku larutan elektrolit ya. Yang kedua tuh delta TF untuk larutan elektrolit ya, untuk larutan elektrolit. Nah, gimana rumusnya? Sama saja ya, delta TF sama dengan molalitas kali KF kali I. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff. Nah, nilai I yang mana nilai I, saya ingatkan lagi, adalah 1 plus N-1 kali alfa. N-nya apa? N-nya itu adalah jumlah ion ya. Jumlah ionnya. Alfanya apa? Alfa adalah derajat ionisasinya. Ionisasinya. Nah, ini juga sudah saya bahas ya tentang I. Di bab penurunan tekanan uap jenuh larutan elektrolit. Nah, itu lebih lengkap untuk membahas jenis-jenis larutan elektrolitnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, yang kuat seperti apa, yang lemah seperti apa. Nah, itu sudah saya bahas semua di situ, bisa ditonton videonya. Nah, ini kita turunkan rumusnya lagi, yang mana molalitas sama dengan gram atau massa dalam gram per mr kali 1000 per P berat pelarut, ini dalam gram juga, kali KF kali I. Oke, jadi ini ya, ini adalah rumus delta TF. Sama, ini masih penurunan titik beku, sehingga titik bekunya gimana ya, TF sama dengan TF0, ini adalah titik beku pelarut dikurangi delta TF ya, dikurangi delta TF. Jadi ini ya rumusnya, cuma berbeda di mana sih? Cuma berbeda di nilai I atau faktor Van Hoff-nya ini, karena ini adalah yang mempengaruhi terhadap titik beku suatu larutan. Jadi kan ada muatan positif dan ada muatan negatif kan kalau dia misal suatu elektrolit ya, sehingga itu mempengaruhi titik beku suatu larutan. Jadi titik bekunya akan berubah lebih besar daripada yang non elektrolit gitu, karena ada tambahan faktor. Oke, sekarang kita ke contoh soal aja ya, langsung ke contoh soal biar lebih paham, yaitu sebanyak 7,45 gram KCl dilarutkan dalam 500 gram air ya, dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi ada suatu garam, KCl itu ada suatu garam dilarutkan dalam air sebanyak 500 gram. Nah, jika KF-nya bernilai 1,86 derajat Celcius per molalitas, maka tentukan titik beku larutan tersebut ya, titik beku larutan tersebut. Tentukan titik beku larutan tersebut. Diketahui yaitu Mr KCl itu adalah 74,5 ya nilainya, 74,5. Nah, untuk biasanya bisa aja diketahui AR-nya sendiri itu juga bisa ya. Nah, itu caranya juga bisa dilihat di video-video sebelumnya. Ada video penurunan tekanan uap jenuh part 1 dan part 2. Nah, itu cara menghitung MR sudah saya jelaskan di situ. Oke, habis itu ya udah kita telaah dulu soalnya seperti apa. Jangan bingung kalau ada soal ini, tulis saja diketahuinya dulu. Diketahuinya apa? Massa, yaitu massa KCl. Oh, massanya adalah 7,45 gram ya. MR-nya adalah 74,5 gram per mol ya, gram per mol. Terus P-nya, yang mana P itu adalah berat pelarut, itu sama dengan 500 gram ya, 500 gram air. KF-nya tadi diketahui ya, KF-nya nilainya 1,86 derajat Celcius per molalitas ya. Nah, sekarang kan ini kita membahas yang elektrolit ya, elektrolit. Nah, elektrolitnya apa? Yaitu KCl ya. Elektrolitnya adalah KCl.
KCl. Yang mana KCl suatu garam KCl. Ini ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan mengion atau larut ya, larut sempurna menjadi K+ dan Cl-. K+ dan Cl-. Nah, ini merupakan jenis larutan elektrolit kuat. Kenapa? K ini berasal dari golongan 1A. 1A itu KCl lina K. Nah, ini K. Nah, ini merupakan basa kuat ya, kalau berikatan dengan OH-. Kemudian Cl ini golongan 7A. Ini merupakan suatu golongan asam kuat ya. Ketika basa kuat dan asam kuat bergabung, itu menjadi garam yang bersifat kuat. Atau artinya apa sih garam yang bersifat kuat? Yaitu dia terionisasi sempurna dalam air. Sempurna dalam air. Kalau terionisasi sempurna dalam air, artinya adalah nilai alfanya itu adalah 100% ya, atau 100/100 sama dengan 1 ya. Jadi derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa menghitung nilai I-nya. Tadi kan ini N-nya, N itu jumlah ion ya. K-nya 1, Cl-nya 1, berarti sama dengan 2. Maka dari itu kita bisa menghitung nilai I, yang mana I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Berarti ini 1 ditambah 2 minus 1 kali alfa. Nah, ini sama dengan 2. Gampangnya ketika dia kuat ya, ini kuat-kuat, N itu sama dengan I ya, atau I sama dengan N. Ya. Nah, ini saya balik aja. Berarti I sama dengan N. Kalau kuat ya, ini untuk garam atau elektrolit yang bersifat kuat. I itu sama dengan N. Oke, sudah ketemu semua nih nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya sudah ketemu. Kita pindah lagi ke halaman selanjutnya untuk mengerjakannya. Jadi itu ya, yang berpengaruh terhadap larutan elektrolit itu adalah ada nilai faktor Van Hoff atau nilai I-nya. Jadi sangat berbeda dengan larutan elektrolit tadi. Larutan non elektrolit seperti urea tadi. Oke, kita pindah di sini coba. Nah, pas. Udah semua. Tadi kan yang ditanya adalah titik ya. Tanya adalah titik beku larutan atau TF larutan KCl. Itu berapa? Sama ya, kalau mau mencari TF larutan, ya mau nggak mau kita harus mencari dulu apa? Delta TF ya. Delta TF larutan elektrolit di sini kasusnya. Sehingga rumusnya adalah delta TF sama dengan molalitas kali KF kali I sama dengan gram, masanya dalam gram per mr kali 1000 per P kali KF kali I ya. Kali KF kali I. Masukin aja masanya. Masanya 7,45 bagi 74,5 mr-nya ini dalam gram, ini dalam gram per mol kali 1000 per 500 gram kali 1,86 derajat Celcius per molalitas kali I-nya berapa? I-nya nilainya 2 kali 2. Nah, ini gram per mr 1000 per P ini masuknya adalah kalau di dalam satuan menjadi satu itu adalah molalitas ya, sehingga nanti molalitasnya itu bisa dicoret ya. Molalitasnya bisa dicoret. Nah, ini kan dapat 2, 7,45 bagi 74,5 kan 0,1 ya. 0,1 kali 2 berarti kan 0,2. Nah, ini sebenarnya 0,2 molar kali 1,86 derajat Celcius per M kali 2. Nah, ini molalitasnya bisa dicoret. Sehingga dapatlah hasilnya yaitu 0,2 kali 1,86 kali 2 yaitu 0,744 ya. 0,744 derajat Celcius. Ini masih apa? Ini masih delta TF ya. Ini masih delta TF. Delta TF itu apa? Delta TF itu adalah penurunan titik beku. Ya, masih delta TF-nya. Sehingga TF-nya gimana? Ya, kita berasal dari delta TF ini ya. Menghitung TF-nya. Nah, ini lanjutannya di sini. Jadi tadi kan diketahui bahwa delta TF-nya sama dengan 0,744 derajat Celcius dari perhitungan pertama tadi.
Sehingga TF larutannya sama dengan ya TF0 dikurangi delta TF ya. TF0 karena pelarutnya air ya 0 derajat Celcius dikurangi 0,744 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah minus 0,744 derajat Celcius kayak gitu. Ini adalah titik beku larutan KCl ya. Ini adalah nilai titik beku larutan KCl. Jadi turun ya, mengalami penurunan. Jadi misal kamu punya air, kamu tambahkan KCl suatu garam, atau garam dapur itu biasanya umumnya adalah NaCl, kamu tambahin, terus kamu masukin kulkas suhu 0 derajat Celcius. Nah, kok belum membeku? Oh, ternyata dia ada perubahan sifat atau perubahan titik bekunya tadi. Oh, ternyata dia baru membeku di bawah 0 derajat Celcius lagi. Nah, itu adalah salah satu aplikasi ya yang digunakan untuk perhitungan penurunan titik beku larutan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah seperti itu. Oke, itu dulu video dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Diulang-ulangi lagi saja materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.